Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema awas, jangan jadi golongan ini saat Ramadan. Masya Allah, apa aja sih kira-kira? Nah, tadi ada golongan yang menganggap remeh bulan Ramadan. Terus juga ada apa lagi Ustaz tadi? Tidak perhatian sama keluarga Tidak perhatian sama lah. keluarga. Ada orang mendadak Alim. Nah, itu Itu dia. ketiga ya? Itu sudah dibahas. Nah, ada juga nih selanjutnya. Tadi seperti yang sebelumnya saya bahas, Ustadz. Kan saya mau sedekah. Saya udah ngurus tuh. Ada list-listnya tuh. Jadi saya pilih-pilih juga sedekah. Nah, kalau golongan orang-orang yang seperti ini, apakah termasuk ke dalam golongan orang yang gagal saat bulan Ramadan? Dapat pahalanya nggak sih? Itu kalau kita mestinya sedekah tapi pilih-pilih gitu. Nah, ini mohon penjelasannya, Guru. Tafadhol. Makasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim kepada jamaah Islam Tinda. Terima kasih banyak udah setia menonton Islam Tinda, dan insya Allah spesial Ramadan besok Islam Tinda mulai tayang jam 4.15 dengan tayangan yang luar biasa menarik, bahkan ada sesuatu yang spesial. Pokoknya penasaran, tonton. Dan ini bukti bagaimana kita peduli, perhatian. Sama juga persoalan bersedekah. Ya udah, kalau bersedekah sedekah aja. Kalau pilih-pilih dikhawatirkan gagal, dikhawatirkan kecewa, dikhawatirkan dia yang merugi sendiri. Kalau dia benar, ya tidak masalah. Kalau tidak benar, kan kadang-kadang orang begini, pilih-pilihnya karena ini. Mungkin dia tidak butuh, mungkin. Yang jelas kita sudah kasih. Contoh, kita bikin tajil buka puasa. Jangan-jangan nanti dia tidak puasa. Tidak ada masalah. Yang jelas kita sudah berbagi. Masalah pilih-pilih, iya benar. 5 syarat daripada bersedekah itu harus ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti, tidak mengungkit. Memang 5 syaratnya itu. Tapi dalam hal ini, kalaupun di bulan suci Ramadan ini tiba-tiba kita sudah berbagi, contoh di jalanan orang bagi-bagi takjil, itu kan yang datang itu lewat-lewat itu kan belum tentu puasa. Iya. Tapi tidak ada salahnya kita berbagi. Dia coba berbaik sangka, ingat ya. Kembali kami ingatkan di mimbar Islam itu Indah. Apa itu? Ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Sekali lagi, ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Jangan berkata, mungkin dia pura-pura jadi miskin. Kita ini sudah bersyukur. Betapa beruntungnya kita, tanda datangnya hari kiamat ketika sudah susah mencari orang miskin. Sekali lagi, sudah susah. Kalau zakat memang kita harus pilih-pilih. Tapi kalau sedekah bagi-bagi aja. Tapi kalau zakat memang harus pilih. Karena harus masuk kategori 8 golongan penerima zakat. 8 golongan. Ini kan? Betul. Saya kira gini. Nyariin satu jarinya kemana gitu. Biasanya kan orang 8 gini ya, jarang ada yang begini. Ya gitu. 8 golongan. Kan saya selalu tampil beda ya. 8 golongan orang menerima zakat. Tapi kalau sedekah terserah. Ya? Iya betul. Udah. Tapi jadi intinya kita kalau sedekah udah bagi-bagi aja. Cuma kalau zakat itu ada ijab kabulnya, terus sasaran tepat. Itu. Oh, jadi kalau sedekah nggak usah dipilih, nggak usah ada yang diprioritaskan. Pokoknya kita bagi aja sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Atau gimana? Siapa yang harus diutamakan, Ustaz? Diutamakan ketika kita berbagi. Yang jelas kalau mau bagus, kita lihat dulu bagi 3 ya. Iya. Yang di keluarga dulu. Oh, tetap. Di keluarga dulu. Circle terdekat dulu. Sektor keluarga dulu. Ya. Kemudian orang terdekat. Tetangga. Itu dulu dibagi. Habis itu barulah kita membagi kepada yang bukan golongan keluarga, yang bukan golongan orang terdekat. Ya, jadi itu yang paling utama dulu. Ya. Makanya kalau berbagi, ayo, ini takjil buka puasa. Ya. Ini bagi tetangga-tetangga. Barulah kalau kita mau kasih yang bukan golongan-golongan keluarga dan tetangga, baru kita bagi-bagi. Baik, Masya Allah. Nah, oke deh kalau gitu. Terima kasih Ustaz Maulana. Masya Allah. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau tanya nih sama Ustaz Syam nih. Yes, Ustaz, gimana sih Ustaz kalau di masjidnya 10 hari pertama biasanya penuh nggak? Penuh. Rame. Kalau di kota gitu. Iya ya. 10 Kalau hari di kota terakhir 10 pertama rame, 10 kedua udah mulai kurang, 10 terakhir agak kurang banget. Ternyata alasannya karena mereka mudik. Oh iya, kita berhusnuzon ya. Husnuzon. Masya Allah. Tapi kota, gitu kan. Ada juga nih memang yang imannya tuh hari pertama karena ikut, euforianya gitu ya. Hari kedua, udah mulai dikit, jadi ikutan dikit, jadi nggak juga ke masjid gitu. Nah ini gimana nih? Apakah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang gagal juga pada Ramadan apa gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul Azim, surah Al-Asr, yang mana kata ulama kalau saja Al-Quran hanya turun satu surah dan yang turun adalah surah Al-Asr ini, maka surah Al-Asr ini sudah sangat cukup menjadi modalnya manusia hidup di dunia ini hingga selamat dunia akhirat. Kenapa? Ternyata salah satu nikmat yang paling banyak dilupakan oleh manusia adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Artinya nikmat waktu luang Allah kasih kita 30 hari Ramadan, 30 malam Ramadan, 29 sampai 30. Namun banyak diantaranya yang hanya mengambil keutamaannya di 3 malam pertama. Banyak yang mengambil keutamaannya hanya di 7 malam pertama. Ada yang mengambil keutamaannya hanya di 10 malam pertama. Ataupun ada orang yang mengambil keutamaannya hanya di 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan, oh Lailatul Qadar kan turunnya di 10 malam terakhir. Ya udah seriusnya di 10 malam terakhir. Atau mungkin ada yang mengambil keutamaannya hanya di tengah-tengahnya saja. Subhanallah. Padahal 1 bulan full setiap malamnya Ramadan keutamaannya berbeda. 1 bulan full setiap harinya Ramadan keutamaannya berbeda. Setiap buka puasanya Ramadan keutamaannya berbeda. Dan di setiap kita buka puasa Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu momen di sana di mana Allah sangat mengijabah doa kita. Apapun permintaan kita, Allah bisa ijabah di Ramadan pada saat berbuka puasa. Begitu pula di setiap sahurnya, di setiap waktu sahurnya Ramadan ada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang turun di dalamnya. Maka jangan pernah kita menyanyiakan satu sahur pun, satu buka puasa pun, satu tarawih pun, satu daripada amalan di bulan suci Ramadan, karena kita tidak pernah tahu di mana Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap amalan kita. Banyak orang-orang yang menganggap bahwasanya amalannya yang banyak yang diterima ini. Ternyata Allah ridho dengan satu amalan yang kecil yang kita tidak pernah tahu di mana titik Allah ridho kepada kita. Maka kalau dikatakan apakah seseorang itu gagal ketika hanya bersemangat di 10 Ramadan saja, bisa jadi dia termasuk orang yang gagal Ramadannya, karena bisa jadi rahmat Allah justru turunnya di malam ke-11 atau 12 atau mungkin di akhir-akhir bulan suci Ramadan, di mana orang-orang sudah lalai dengan Ramadannya, di mana orang-orang sudah tidak peduli lagi seperti awal-awal Ramadan. Maka istiqamah inilah ibadah, termasuk ibadah yang kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamaha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, amal yang meskipun sedikit namun istiqamah. Istiqamah ini adalah yang dikejar ketika kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Bukan hanya di 10 awal, tapi juga di 10 tengah, di 10 akhir, yang mana 10-10 ini kan beda-beda. Ada rahmat Allah, ada ampunan Allah, ada itqum minan nar, ada dibebaskan daripada api neraka, dan itu semua hanya bisa didapatkan oleh orang yang konsisten di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ustadz, biasanya kan kalau orang yang lagi bulan puasa itu suka menghabiskan waktunya di masjid karena beritikaf, misalnya ngaji. Ada nggak sih, bener nggak sih memang harus di masjid aja atau ada ibadah-ibadah juga yang bisa dilakukan di rumah gitu? Bagus ketika seseorang beribadah di masjid, seperti itikaf, baca Quran. Cuma jangan menghabiskannya di masjid. Kenapa? Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah kalian dengan tilawah Al-Quran. Artinya di rumah buka Quran juga dong. Kemudian jangan menjadikan kuburan seperti bangkai ataupun kuburan. Artinya di rumah juga ada sholat sunnahnya dong. Jangan sampai orang habis ibadahnya di masjid, di rumah udah nggak ibadah lagi. Itu yang keliru. Tapi kalau ada orang yang di masjid serius, nggak salah juga. Yang salah pulang ke rumah udah nggak ibadah. Nah, kan ada yang namanya mu'tazil ataupun uzlah. Ibadah ketika dia menyendiri di rumahnya. Ini orang-orang introvert biasanya. Menyendiri ya'budu rabbah, dan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa yada'un nasa min syarri. Ini juga keutamaan di rumah nih. Apa itu? Menghindari keburukan kepada manusia. Artinya kita tidak keluar rumah supaya kita tidak mengajak orang lain berbuat buruk. Waduh, Masya Allah. Jadi lebih baik aura positif masjid itu dibawa ke rumah juga supaya anaknya kena. Masya Allah. Baik, Ustaz Syam, terima kasih. Masya Allah. Baik, jamaah Islamitin yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Habib Usman. Habib, apa nih izin bertanya Habib? Nih bagaimana nih? Ada orang nih beberapa misalnya yang dapat cuti liburnya itu saat Ramadan. Karena kan sebagian harinya itu selama setiap tahun itu biasanya kerja full gitu. Nah pas bulan Ramadan itu, aduh kayaknya saya lepas lagi cuti pengen deh tiduran yang banyak gitu, kayak revenge gitu, balas dendam. Nah tapi kan katanya selama kita bulan Ramadan kalau kita berpuasa katanya tidur juga ibadah. Ramadannya gimana Ramadan? Nah itu jadi dia tidur terus gitu. Tapi kan katanya tidur juga ibadah. Nah ini termasuk golongan yang gagal juga atau enggak? Tapi kan dia capek gitu karena kebetulan dapat cuti. Itu gimana? Afwan Kang Hidat, Ustaz Syam.
Syekh Maulana. Ini curhatan kayaknya dari Iya. kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidurnya sebentar. Ya. Kalau kita sebentar-bentar Tidur. Balik Nah, ya? inilah yang jadi permasalahan. Karena apa? Karena Ramadan adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selain Allah adalah makhluk. Ya. Ramadan adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan bulan tersebut untuk umatnya Rasulullah. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru umatun Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan untuk umatnya Rasulullah. Kalau ditanya, saya ini boleh gak seharian tidur atau full tidur aja? Saya tanya, sholatnya gimana? Ya kan? Ada orang yang tiba-tiba malamnya begadang, ya kan? Paginya dia habis subuh tidur, bahkan subuhnya ketinggalan. Ini adalah golongan yang sia-sia. Kalau dia tidak sholat subuh, dia nggak sholat zuhur, dia nggak sholat asar, atau dibangun cuma asar doang, habis itu sholat asar, nunggu maghrib sebentar, nongkrong-nongkrong. Ini golongan yang sia-sia. Terus ditanya, apakah benar ada hadis yang menjelaskan naumus shaim ibadah? Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini adalah hadis dhaif. Tapi hadis dhaif juga adalah hadis yang tidak tertolak. Hadis yang benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita amalkan. Tapi menurut ulama, tidur yang bagaimana? Naumus shaim ibadah. Tidurnya seperti apa orang yang berpuasa itu ibadah? Tidurnya yang digunakan untuk menambahkan sebuah energi. Yang niat untuk ibadah kepada Allah kembali, menguatkan dirinya untuk bisa iqra'ul Quran, yang niatkan dirinya untuk bisa qiyamul lail, yang niatkan dirinya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dengan wiridannya dan lain sebagainya. Inilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang meniatkan untuk tidurnya, untuk menambah kekuatannya, ini tidurnya ibadah. Masya Allah. Ketika seorang hamba yang dia kalau misalkan sebentar, ya kan, dia tidur, terus abis itu dia tidur lagi, Ya. akhirnya zuhurnya ketinggalan, ini yang sia-sia. Tapi kalau dia tidur sebentar, abis sholat zuhur saya tidur sebentar, baca Quran, nanti saya mau abis asar saya mau baca Quran lagi, boleh. Ini berpahala. Atau paginya setelah habis sholat subuh, dia wiritan sebentar, dia dia menikmati daripada baca Qurannya, dia tidur sebentar, diperbolehkan. Dan ini berpahala. Tidurnya apa? Tidurnya berarti menguatkan badannya untuk beribadah kepada Allah. Ini yang diperbolehkan. Allah. Jadi saya ada cerita tuh, teman saya tuh lagi bulan puasa jam 5 sore ketiduran, bangun-bangun jam 7 pagi. Jadi dia nggak buka puasa, nggak sahur. Kebayang nahan laparnya gimana. Nggak buka puasa, Nggak sahur juga. Karena kan tidur jam 5 sore, bangun jam 7 pagi. Maka jangan tidur terus juga. Masya Allah. Baik, Habib, terima kasih. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Saya sekarang mau ke Ustaz Syam lagi nih. Ustaz Syam, apa nih? Izin bertanya, ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita baiknya juga kan sama saudara baik semuanya gitu, sama orang tua, sama anak-anak juga kita minta maaf dulu. Nah, tapi ada juga nih beberapa orang yang masih enggan gitu memaafkan temennya, kerabatnya, saudaranya gitu. Saya masih dendam sama dia, saya masih belum bisa memaafkan. Apakah orang-orang tersebut termasuk golongan orang yang gagal saat puasa? Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam Al-Qur'an kalau kita berbicara tentang puasa, maka tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, agar kalian bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita kolaborasikan atau kita lihat daripada sisi yang lain, ketakwaan dalam Al-Qur'an disebutkan seperti apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ampunan dan jannahnya Allah disediakan bagi uiddatil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Dan predikat takwa itu dikasih ciri-cirinya sama Allah. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, mereka yang mampu untuk menahan amarahnya, karena sangat manusiawi ketika seseorang merasa marah, merasa emosi, sangat manusiawi sekali. Namun orang yang bertakwa mampu menahan hal tersebut, tidak kelihatan keluarnya. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, dan juga memaafkan manusia. Berarti amalannya orang bertakwa di bulan suci Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus. Amalannya orang bertakwa di bulan suci Ramadan bukan hanya salat tarawih. Amalannya orang bertakwa di bulan suci Ramadan bukan hanya amalan baca Quran. Itu semua amaliyah-amaliyah Ramadan. Namun ternyata ada amaliyah hati.
Amalia hati itu adalah sesuatu yang termasuk amalia tertinggi di dalam bulan suci Ramadan. Amalia badan, insya Allah kita bisa. Kita sanggup menahan lapar dan haus. Kita sanggup terawih. Tapi amalia hati ini yang ternyata kadang-kadang masih susah untuk kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Termasuk amalia hati itu mampu membuka daripada melapangkan hati dan juga memaafkan manusia. Karena amalia hati ini adalah sesuatu amalan yang sangat menentukan. Ada orang puasa Ramadan, ada orang terawih, ada orang yang baca Quran, ada orang mengamalkan semuanya. Semua itu hanya bisa didapatkan pahalanya kalau hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semua hanya bisa didapatkan pahalanya kalau dia lillahi taala dan berhubungan dengan memaafkan manusia. Ternyata sifatnya ataupun sikapnya orang yang bertakwa adalah orang yang mampu untuk memaafkan manusia. Kira-kira Mikdad, lebih susah mana? Meminta maaf atau memaafkan? Lebih susah, aduh dua-duanya susah sih, tapi lebih susah memaafkan kayaknya. Memberi maaf. Makanya kata Allah, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid al jahilin. Makanya kata Al-Qur'an, berilah maaf, bukan meminta maaf lah. Berilah maaf karena memaafkan itu adalah sesuatu perintah Allah yang mungkin ganjarannya jauh lebih besar. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang diberikan, mudah memberikan rasa maaf. Masya Allah, karena itu susah banget. Terima kasih Ustadz Syah, Masya Allah. Nah Ustadz, sekarang aku mau tanya nih, gimana sih orang yang udah cerita-cerita, pokoknya saya akan puasa full. Oh yes, saya akan sedekah pokoknya, yang banyak. Tapi ternyata cuma hoax, cuma omong doang. Tunggu dulu tuh. Tapi dia sudah niat kan? Ya sudah dong. Gimana itu hukumnya? Sudah niat, gini. Sudah, gimana? Sebenarnya ketika ada orang berpuasa, bersedekah, tapi dia sudah niat. Iya. Tapi dia tidak lakukan karena... lah malah pergi. Ustadz belum dijawab. Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Ya udah deh. Jamaah, saya mau ingetin juga nih. Pokoknya mulai besok Islam itu Indah tayang lebih awal pukul 04.15. Jadi siapin, kita sahur bareng-bareng ya. Kita akan kembali juga setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ustadz, tungguin Ustadz.